Oke, masih berandai-andai nih. Masih berandai-andai. Mas Roy, misalnya dalam proses persidangan sudah berlangsung gitu, misalnya dengan tahap yang kemudian sudah menuju ujung putusan lah. Kalau majelis hakim kemudian menyampaikan analisis Anda kemudian salah, menyatakan Anda bersalah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah akan legowo dan kemudian menerima? Atau Anda masih punya, kayaknya sih masih punya banyak amunisi nih untuk boleh berandai-andai, tapi boleh juga kita juga punya prediksi dan kita juga punya bayangan itu akan terjadi seperti apa. Ini nggak akan terjadi. Ya, kalaupun misal dipaksakan P21, dari P21 aja belum kok, dipaksakan P21, kemudian dipaksakan maju di persidangan, dipaksakan juga vonisnya. Biarkan masyarakat juga menilai kok. Kalau saya sih nggak ada soal, ya mau diapain. Masih banyak cara-cara lain ya untuk kemudian memberikan membuat masyarakat mengerti ya apa kasus ini sebenarnya. Jadi artinya kita nggak akan khawatir ya dengan ini, karena yang namanya kasus itu pasti akan juga nanti akan ada yang lain dulu. Kan ini juga pernah dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur waktu itu, ya kan. Meskipun waktu itu kalau kita lihat jahat banget loh. Bambang Tri dan Gus Nur itu dipidanakan hanya dengan fotokopi. Jadi hanya dengan menggunakan sebuah fotokopi yang tidak pernah ijazah aslinya dihadirkan. Itu pun kemudian berani dipidanakan. Jahat banget kan. Nah sekarang kalaupun itu ada ijazah, padahal kan Pak Dr. Bunatua tadi sudah mengatakan ijazahnya nggak pernah ada. Kok bisa juga mempidanakan, kan nggak mungkin. Belum lagi nanti pasti akan seru lah gitu yang ada. Dan kalau nanti misalnya ya berani. Oh itu ijazah, tapi ada orang yang mengaku dia yang membuat di Pasar Pramuka, gimana? Ada orangnya sudah, dan dia siap bersaksi di persidangan. Ada orangnya, ada kronologinya, ada timnya, ada pemilik bekas kiosnya. Yang pemilik bekas kiosnya itu belum mengaku, tapi dia ada di bukunya Pak Bunatua. Ketika ijazah dia pun palsu juga gitu loh. Jadi ini konyol banget nih, kumpulan orang-orang berijazah palsu yang pada membela ijazah palsu. Gitu. Misalnya nih Mas Roy, misalnya nih ya, dalam kemudian kondisi yang memang masih terus bergulir lah. Ada undangan untuk kemudian melakukan perbincangan ataupun diskusi lah, ataupun mediasi ke Solo. Nanti mungkin ada possibility misalnya ada tawaran untuk kemudian mencabut kasus ini. Ngapain? P3 juga nih. Bakal diterima nggak? Ngapain kita ke tembok ratapan? Nggak usah. Jadi nggak bakalan ada possibility ya? Nggak ada. Walaupun itu inisiatifnya dari sana. Kalaupun itu inisiatif dari sana, saya menghormati inisiatif itu. Nggak usah ke saya bukan siapa-siapa. Mohon maaflah dia, ya Jokowi itu, kepada seluruh rakyat Indonesia. Boleh, itu bagus. Mohon maafnya di Jakarta lagi ya, bagus. Atau mohon maaf dari Solo nggak apa-apa. Saya Jokowi, mohon maaf. Itu bagus. Kayak statement dia kan juga begitu kan. Kadang-kadang sign kiri tapi belok kanan. Saya dulu mengatakan sudah, tapi belum. Ini dulu saya katakan asli, tapi palsu. Gitu bagus itu. Nah, tapi ini bisa dikonfirmasi lagi nih ya, Mas Roy. Ini tidak ada niatan untuk mencemarkan nama Jokowi. Tapi ada motif politik tertentu nggak? Pesanan elektoral ini kan banyak yang menyasar Mas Roy. Ini katanya pesanan dari pihak tertentu. Pihak mana? Ya, nggak ada sama sekali. Kalaupun politik. Saya memang pernah di partai politik, 15 tahun loh saya di partai politik. Dan saya mengundurkan diri memang secara baik-baik di partai itu 6 tahun yang lalu. Dan saya bukan dipecat, kalau ada orang bilang dipecat, enggak, saya itu 5 terbaik. Saya pegang sertifikat terbaik ketika sekolah partai di situ. Ya, jadi 5 besar. Gitu. Enggak ada, dan tidak ada, beliau-beliau sangat baik dengan saya, dan beliau-beliau itu tidak juga mendorong maupun melarang. Jadi sudah bagus, enggak ada politik sama sekali. Ini benar-benar tadi kalimatnya. Kejujuran dan kenegarawanan. Jangan sampai kejadian orang punya ijazah yang palsu itu kemudian melakukan lagi. Kalau ditanya, ini terus terang aja, meskipun nggak ditanya saya jawab. Kalau ada kemudian, jangan-jangan nanti ini ada agenda selanjutnya gitu. Apa yang akan terjadi gitu ya? Kalau misalnya ijazah ini tidak terbukti atau misalnya, ijazah ini terbukti, apakah juga kemudian nanti ada hal yang, termasuk orang yang kemudian tidak punya ijazah benar, yang sekarang masih berkuasa, itu juga ada.
Ya, dia nggak pernah sekolah yang benar sebenarnya gitu ya. Menjadikan kasus yang lama menjadi justifikasi, orang juga bisa, saya juga bisa dong gitu ya. Loh, makanya itu jangan sampai orang yang nggak punya sertifikat semacam ini. Ini sertifikat yang saya dapatkan dari Sydney. UTS, University Technology. Ada yang ngakunya S1-nya atau dia sempat ngikut Sydney ya, matrikulasi, kemudian dapat MDIS. Wapres. Ya. Itu parah itu. Itu lebih parah lagi. Itu yang namanya pendidikannya mengakali, loncat, sehingga tiba-tiba nggak pernah SMA, tapi dapat surat keterangan. Ini kan lagi digugat juga surat keterangannya. Ya, ini boncos ini nanti. Surat ini bisa masuk rekor muri, Mbak Diandra sama Mas Widi. Sebagai surat pertama dan satu-satunya di seluruh dunia. Karena nggak pernah ada kementerian mengeluarkan surat kayak gini nih. Memang ada surat ini, satu ini, ya hanya ini. Setara pendidikan yang hanya 6 bulan di UTS, ini hanya kursus bahasa Inggris, kok tiba-tiba disetarakan menjadi grade 12, ya seolah-olah setara SMK. Ini kan bohong-bohongan juga gitu loh. Surat kayak gini itu hanya untuk seolah-olah dia pernah SMA di luar negeri, dan itu ada bukunya juga. Jadi targetnya sebenarnya hanya supaya orang tadi, Mas Vicky benar Mas, supaya orang itu ya tahulah gitu dan hati-hati. Dan itu terbukti. Ketika saya menghadiri serah terima 2 tahun yang lalu ya gitu, pejabat di kementerian yang saya pernah berada di situ, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak Dito ya, menteri sebelumnya ya, ketika memberikan pidato awal kepada Pak Erik Menpora sekarang, itu lucu kalimat pembukanya Pak Dito. Pak Erik, sudah aman ya ijazahnya, gitu. Ini ada Pak Roy soalnya. Jadi kan itu sudah menjadi awareness masyarakat sekarang. Hati-hati, jangan pakai ijazah palsu. Oke. Baik. Kita akan terus ikuti tentu saja perkembangan yang kemudian mewarnai lah ya dinamika dari kasus ini. Akan jadi masuk persidangan apa enggak? Nah, dan satu pesan saya Mas Vicky dan juga Mbak Diandra. Makanya seperti tadi kalimat, apa yang menjadi supaya orang itu jangan kemudian sembarangan pakai ijazah. Karena kalau pakai ijazah yang palsu, dia akan saya ucapkan seperti di kaos saya ini. Apa? Malu bro, ijazah palsu, ya gitu ya, malu bro. Jadi jangan pakai yang palsu-palsu lah, ngaku aja, ya kalau memang itu benar, ya kalau itu salah ya ngaku salah. Kalau yang asli, walaupun kemudian tingkat pendidikannya juga tinggi, orang akan tetap menghargai. Kan syaratnya hanya SMA, bukan S1. Udah aku aja. Daripada saya bilang malu bro. Mas, terima kasih sudah bergabung di Weekend Right. Sukses selalu, sehat selalu ya. Ya pokoknya kita akan memantau terus ya perkembangan kasus ini. Oh iya, ini top, terdepan. Ya gitu. Baik, Sobat Ini, saya Wiki Adrian. Dan saya Diandra Magni, terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Thank you Mas Roy. Thank you.